sebenarnya ke basic stuff aja, karena pada akhirnya kan balik lagi ke HP masing-masing dan ke bukan jam terbang kali ya, kayak ya eksperimen gitu-gitu masing-masing gitu. Jadi the idea is as long as selama punya basic ini hopefully dan kemungkinan besar hasilnya itu akan decent or at least usable untuk kayak diedit lagi ke depannya, atau bahkan nanti dieditnya misalnya kalau teman-teman ada yang berminat lebih lanjut ngedit langsung di HP masing-masing dengan aplikasi yang udah available, which is sekarang aplikasi sekarang di HP, edit foto di HP juga udah banyak yang keren-keren gitu software-nya. Jadi ini untuk bikin basic foto yang bisa akan dipakai either buat apa aja gitu. Sebelumnya sorry dulu karena akan ada anjing-anjing yang kayak gini, jadi mereka biasanya minta elus tuh. Oke, kita next dulu. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi sebenarnya dengan teknologi yang ada sekarang, itu tuh kita nggak terlalu perlu kayak expensive kamera to produce good picture. Apalagi ketika kita ngomongin soal foto-foto atau video-video yang dipakai pada akhirnya untuk untuk keperluan sosial media juga gitu. Dengan kalau misalnya kayak contoh kita ngomongin soal megapiksel tinggi, itu kan sebenarnya kepake banget kalau misalnya kita mau print fotonya jadi besar, itu baru berasa banget tuh bedanya yang kayak megapiksel tinggi, megapiksel rendah gitu. Tapi kalau misalnya untuk keperluan sosial media atau keperluan digital, dengan misalnya cuma sekedar Instagram feed, Instagram story gitu, Instagram reels, itu sebenarnya doesn't have to be kayak using big cameras gitu. Kalau misalnya dibilang apakah membantu ketika misalnya kita ngomong soal handphone flagship akan lebih bagus atau enggak, pasti iya, it helps of course. Kayak handphone flagship tuh misalnya kita ngomongin soal all iPhones, terus kayak kalau Samsung tuh Samsung A series atau Note series gitu. Terus rata-rata semua brand tuh ada flagshipnya sih. Maksudnya flagship tuh yang kayak semacam utamanya gitu kan. Terus tapi yang perlu kita ingat adalah sebenarnya as long as you know the basics, the picture will be good dalam konteks di sini. Misalnya kita ngomongin usable itu dalam konteks apa? Usable itu misalnya ya tadi yang udah aku buka di awal, bisa diedit lebih bagus, diedit warnanya lebih oke, atau bisa diedit ulang untuk kayak keperluan desain dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin soal basic-basicnya, di mana ini adalah prinsipus yang mungkin teman-teman perlu perhatiin ketika kita mengambil gambar, baik itu foto maupun video. Di sini ada 5 poin aja. Yang pertama itu kita ngomongin stability dan fokus, yang kedua kita ngomongin lighting, yang ketiga kita ngomongin lighting settingnya, dan yang keempat kita ngomongin angles, dan yang kelima itu eksperimen. Oke, kita masuk ke salah satu ya. Yang pertama itu stability dan fokus. Jadi salah satu, I guess paling basic kalau misalnya kita ngomongin soal phone and photography and videography adalah ketika fotonya itu blur, itu kita bisa bilang udah jadi nggak bisa kepake. Jadi menjaga supaya fotonya tidak blur itu adalah bisa dibilang kayak one of the most important thing lah ya. Karena kalau misalnya fotonya itu fokus, kita misalnya bisa cut orangnya, atau misalnya kita bisa ambil apanya kayak gitu. Nah, jadi ini ada beberapa tips yang bisa diaplikasikan kalau misalnya pengen bikin foto yang nggak blurry. Nah, terutama buat teman-teman yang mungkin kalau misalnya tangannya itu lebih bergetar atau gimana, karena aku pribadi itu punya tangan yang bergetar gitu, kayak emang tremor gitu. Jadi ini ada beberapa tips yang dilakukan gitu. Yang pertama adalah kalau misalnya memungkinkan, use two hands when taking picture atau video, itu bakal membantu banget make it more stable. Emang kan lebih gampang kalau kita pakai satu tangan gitu ya, tapi kalau kita pakai dua tangan itu kemungkinan besar, terutama kalau video itu akan lebih stable. Terus kemudian ini conjunction sama yang sebelumnya, kalau diperlukan kita bisa tuck our elbow to the body. Jadi kalau misalnya kita taruh elbow kita itu kayak jauh gitu dari kita taruh elbow kita itu jauh dari badan kita, itu secara ya memang gravity dan badan kita itu pasti akan gerak-gerak, HP-nya lebih kayak nggak stabil gitu. Sedangkan kalau kita kayak tuck the elbow ke body, ditempelin, itu akan lebih stabil HP-nya. Mungkin bisa dicoba kalau misalnya coba kayak gini dan coba kayak gini, itu
biasanya hasilnya akan beda gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu kita bisa use things around you to help with stability. Misalnya, again kayak misalnya aku kan termasuk yang emang sangat-sangat bergetar tangannya. Jadi if needed, aku bisa gunain misalnya menyenderkan badanku ke tembok untuk dapetin extra stability di badanku gitu, terus kemudian di videoin atau di foto gitu. Terus misalnya ada apa, then you can put your elbow di situ gitu, sebagai kayak tripod manusia gitu kan, kayak gitu. Jadi you can see the things around you to help with stability kayak gitu. Nah terus yang keempat itu don't forget to tap the focus function, karena itu penting banget fokus function. Kameranya apa ya? Kalau misalnya ini kan ada yang selalu bisa di tap gitu kan, yang kuning ini kalau di Samsung kan kuning, itu di tap dulu. Jangan lupa. Terus kalau misalnya perlu di tap lebih lama biar dia nge-lock gitu. Kalau dia nge-lock jadi lebih stabil gitu, sesuai sama yang kita mau gitu. Nah, sebenarnya stability ini, maksudnya keblur atau enggaknya gambar ini juga sebenarnya akan ngaruh ke lighting, which akan kita bahas ke depannya. Ketika kita ngambil kayak low light fotografi atau low light videografi, itu kemungkinan stabilitasnya akan lebih rendah karena dia harus make up bikin foto yang lebih terang gitu. Jadi nanti kita akan lanjut ke lighting setelahnya, tapi ini kalau misalnya kita ngomong di daerah yang normal gitu ya, 4 tips ini bisa teman-teman lakuin untuk bikin itu jadi lebih stabil gitu. Ya for example misalnya kalau kita ngambil videonya itu jadi bukan tangan kita yang gerak tapi kaki kita yang gerak gitu. Kalau tangan kayak tetap stay di tuck in gitu, terus tapi kaki kita yang gerak. Kalau misalnya biasa kan gini gitu kan, gini. Itu bisa, nggak masalah. Apalagi kalau misalnya kayak emang punya tangan yang lebih stabil gitu ya. Tapi kalau misalnya emang ngerasanya, misalkan kita atau kayak gimana, kayak gitu. Nah itu, ya. Seren tadi lagi memperagakan something ya, nggak kelihatan ya? Oh iya ya, di tempat aku kameranya nyala soalnya. Bentar. Sekarang ya. udah nyala belum kameranya? Bentar. Belum. Oh. Hang on. Let me change the Wi-Fi. Di sini sih udah nyala sih. Oke. Kamera sekarang udah canggih ya. Canggih banget. Seren, masih nggak kelihatan muka Seren. Itu siapa punya yang belum mute ya? Enggak, Lina udah mute. Eva kalau di situ. I'm the one talking. Cuma satu sih. Oke, Sarah, udah kelihatan muka Seren. Go ahead. Oke. Jadi tadi aku cuman itu doang sih. Jadi yang tadi aku bilang kalau tuck in, kalau kita ambil video itu better kaki kita yang gerak dibanding kayak tangan kita yang gerak kayak gini. Karena jadi ibaratnya stability di atasnya ada gitu. Terus nanti kaki kita yang gerak atau badan kita yang gerak gitu. Supaya lebih stabil gitu sih contohnya. Supaya si gerakan dua tangan dan tuck ini tetap jadi kayak semacam poros kayak gitu sih. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Nah, berikutnya itu adalah lighting. Lighting ini sebenarnya again salah satu key yang paling penting juga karena great lighting is the key of great photograph gitu. Jadi ketika misalnya kita ngomongin soal lighting, kita bisa pay attention untuk beberapa poin ini. Yang pertama adalah always look atau find light source, make sure the subject is opposite from the light source came from. Jadi kalau misalnya di studio itu kan ada kaca yang gede banget, itu secara praktikal kita ibaratnya ngambilnya better kita ngambil
dari kita membelakangi kacanya gitu, karena most likely hasil foto atau videonya itu pasti lebih tajam, lebih oke, lebih well lit juga kayak gitu. Kalau misalnya kita kayak usahakan hindari kayak ngambil yang dari belakang. Sebenarnya HP zaman sekarang ada yang bisa cukup oke untuk kayak mengatasi backlight, tapi kalau misalnya diambil dari misalnya sebaliknya, itu kemungkinan objeknya memang terlihat, tetapi belakangnya atau misalnya kayak si belakangnya itu jadi overexposure gitu, jadi putih doang. Kayak gitu kan biasanya kalau kita nemuin kan. Kayak gitu. Jadi ngambil dari membelakangi kaca atau dari samping kaca itu masih lebih oke dibanding ngambil dari belakang. Dari arah kita ngadep ke arah kaca gitu. Unless itu udah malam, ya kalau udah malam sih pada akhirnya kayak nggak ada bedanya ya. Tapi kalau misalnya ini kita ngomongin masih siang, better ambil dari situ. Terus kemudian Saran, tadi gue lupa, bisa direcord nggak ya sessionnya? Oke. Totally missed it. Tolong ya, thank you. Mulai dari sekarang aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Harus di record ya. Kalau Meet bisa di record nggak ya? Mungkin ulangin lagi aja dari lighting ya, karena lighting ini penting banget. Kayaknya kalau di Jimit nggak ada deh untuk record ya. Actually, you know what? Nggak bisa deh. Bisa. Coba. Ya udah nggak apa-apa deh, Saran. It's okay. Oke. Kita lanjut. Yang tadi lightingnya. Jadi I kayak semacam encourage untuk avoid backlight situation in general gitu, karena bukannya ya bisa dibilang nggak bisa dibilang risky karena kan kalau HP bisa dihapus ya, tapi better kita avoid karena itu takes more advanced settings gitu. Terus kemudian yang ketiga itu kita harus pay attention to low light situation, try to take the settings is possible. Jadi kalau misalnya terutama untuk fotografi dalam ruangan itu biasanya ada daerah-daerah yang lebih low light dibanding daerah-daerah lainnya. For example, kalau di studio itu, misalnya aku kalau bayangin daerah di resepsionis itu lebih terang dibanding daerah di bar. Bisa karena beberapa hal, bisa karena emang cahaya lebih masuk ke yang bagian resepsionis, atau sesimpel karena furniture yang di daerah resepsionis itu lebih terang. Jadi dia lebih banyak lebih banyak reflecting light gitu. Kayak gitu, itu bisa juga jadi contoh. Jadi kalau misalnya kita ngambil foto di suatu tempat, dimanapun itu, kita bisa pay attention to low light situation gitu. Ketika low light situation itu muncul, itu yang tadi balik lagi bisa kitanya harus lebih stabil ketika ngambil fotonya, atau tweak the settings. Tweak the settings itu nanti kita akan bahas di yang berikutnya. Jadi sesimpel kayak kita mainin exposure yang udah available di situ untuk dapetin gambar yang lebih oke in general. Terus kemudian yang keempat, kita harus utilize sunny days and golden hours. Jadi kalau misalnya misalnya kayak lagi cerah, terus lagi jam-jam golden hours kayak jam 5 gitu, setengah 5. Tergantung si golden hours di studio jam berapa, itu mungkin bisa ambil foto yang banyak gitu, yang lebih banyak gitu, karena
akan lebih cerah juga kan, hasilnya akan lebih kepake juga dibanding kalau misalnya lagi mendung atau kayak lagi malam kayak gitu. Itu kita kalau misalnya ada sunny days and golden hours itu bisa diutilize semaksimal mungkin gitu. Next kita masih ngomongin soal lighting tapi lebih ke settingnya. Jadi simplest thing yang kita bisa lakukan untuk improve the picture is play on the basic settings available on the phone. Jadi rata-rata kayak HP zaman sekarang itu udah ada kan yang tadi aku bilang, jadi kayak tab fokusnya gitu, untuk dapetin fokusnya, terus kemudian bisa dikunci fokusnya. Kalau dikunci terus dia misalnya ada bar di kanan kirinya itu, kanan kiri atau atas bawah gambarnya biasanya matahari yang bisa di drag. Nah di drag itu kita bisa bikin exposure lebih rendah atau bikin exposure lebih tinggi. Sharon, sorry, gimana cara nge-lock focus button? Nge-lock biasanya di tab yang lama. Oh, oke. Nanti ada gambar gembok biasanya. Biasanya ada gambar gembok. Terus kalau ada gembok biasanya kalau di sini sih warnanya kuning ya, tapi bisa yang macam-macam yang lain. Fokus di tab di klik yang lama. Nggak kelihatan. Ini di klik yang lama. Terus kemudian ada gambar matahari yang bisa bikin tuh gambarnya lebih gelap atau gambarnya lebih terang gitu. Terus ambil foto. That's like the simplest settings yang kita bisa biasain untuk lakukan ketika ngambil foto atau video. Ini juga video bisa gitu. Untuk jaga exposure-nya itu lebih sesuai yang tadi aku bilang. Kalau misalnya lagi low light mungkin kita bisa naikin si exposure-nya jadi lebih terang. Nanti kita lihat misalnya kayak kanan kirinya itu ada yang over atau enggak. Terus kalau misalnya kondisinya lagi terlalu terang, misalnya kan kayak ngadep matahari banget, kena kaca yang di studio itu banget, jadi terlalu terang. Biasanya tuh terlalu terang kita bisa ngeliatnya kayak misalnya dari muka orangnya itu jadi terlalu glow, jadi terlalu kayak ada reflection-nya. Itu kita bisa turunin exposure-nya kayak gitu, untuk dapetin gambar yang lebih balance in general. Ini kebiasaan yang bisa diterapkan ya sebenarnya nggak cuma buat ketika kita foto di studio, tapi kayak in general gitu. Kayak gitu. Terus yang tadi look the whole picture and find overexposed spots or underexposed spots. Jadi ketika kita lihat satu picture itu kita bisa lihat kayak mana yang terlalu putih atau kayak terlalu hitam. Nah itu kita sesuaikan sama si tadi dragger yang mataharinya itu perlu diterangin kah atau perlu digelapin kah kayak gitu. Ini yang tadi udah drag the exposure setting beside the focus button and adjust the exposure in the picture. Terus kita bisa yang terakhir adalah pilihannya turn on HDR if needed. Jadi untuk beberapa handphone itu ada pilihan HDR, biasanya itu ada di cap atasnya atau mungkin di settingsnya, mungkin bisa lihat kayak gini. Kalau ini tuh di atas, bisa turn on HDR ini gitu. Biasanya itu kok HDR jadi lebih tajam warnanya, cuman nggak semua situasi itu HDR jadi hasilnya bagus. Jadi mungkin bisa ngetes dulu kalau di studio itu kalau dinyalain HDR-nya lebih oke atau enggak. Dan biasanya kalau HDR itu karena dia butuh waktu lebih lama untuk ngambil fotonya, jadi kitanya perlu lebih stabil juga. So not that kayak HDR itu pasti hasilnya bagus, tapi bisa jadi bagus kayak gitu. Jadi mesti dilihat ke handphone masing-masing apakah HDR ini akan membantu atau justru malah bikin kayak biasanya tuh kadang-kadang warnanya itu terlalu kalau hijau-hijau, kalau misalnya biru-biru gitu, jadi kayak lebay gitu, jadi nggak natural, itu juga sering terjadi gitu. Jadi bisa dieksperimen sendiri di handphone masing-masing kayak gitu. Kebiasaan sesimpel yang kayak tab fokus dan kunci fokus dan mainin exposure ini tuh sebenarnya udah ibaratnya bakal kayak ngebantu 50%, 60%, 70% hasil foto yang akan dihasilkan sih. Karena kalau fotonya sebenarnya kalau misalnya diedit setelahnya itu, kalau kita ngomong kayak lebih teknikal, kalau misalnya kita ngasilin foto yang kegelapan itu lebih bagus dibanding foto yang keterangan. Karena foto yang keterangan, at least maksudnya fotonya itu udah kebanyakan terlalu banyak putihnya, itu tuh udah agak sulit diselamatkan karena yang udah diambil putih itu susah untuk kita turuninnya ibaratnya. Kalau diturunin dia hanya akan jadi abu-abu, bukan jadi orang gitu. Tapi kalau misalnya fotonya itu kegelapan sedikit,
itu masih sangat bisa untuk dinaikin karena definisi fokus orang atau objek atau lokasinya itu masih dapet kayak gitu. Oke, lanjut. Ini kita ngomongin kayak angles and perspective. Jadi kita bisa play around with angle and negative spaces. Contohnya adalah kita misalnya pakai rule of third. Nah, rule of third itu jadi kalau misalnya di HP masing-masing, kalau misalnya dinyalain kan ada suka yang ada garis-garisnya tuh, entah kalau misalnya teman-teman udah dihilangin atau belum, tapi kayak suka ada garis-garisnya, itu bikin 9 kotak gitu kan. 9 kotak itu kita ngomongnya rule of third, jadi atas, tengah, sama bawah. Biasanya kalau misalnya biasa itu objeknya itu ada di tengah-tengah, which is di kotak yang ke tengah sama kotak yang bawah tengah kayak gitu. Atau kita bisa mainin rule of third itu kayak gitu. Jadi misalnya kita taruh objeknya itu di kotak yang sebelah kiri, nah kotak sebelah tengah sama kanannya itu kosong kayak gitu. Terus misalnya kita, aku kasih contoh aja deh, bentar ya. Oke, sebentar aku kasih contoh. Oke, udah kelihatan ya? Oke, contohnya foto yang ini itu kalau misalnya kita ngomongin rule of third, kayak tadi kan ada 9 kotak. Ini tuh fokusnya kan memang yang ini kan, fokusnya yang si kegiatan yang terjadi di sini. Ini rule of third yang basic, which is aku taruh dia benar-benar di tengah, terus kemudian garis lagi bawah ini tuh untuk bagian bawahnya, terus bagian atasnya itu ada headroomnya itu ya ini fokusnya si what the body achieve, what the mind believes. Ini untuk di atasnya, terus kemudian kanan kirinya kosong. Ini kayak bisa dibilang rule of third yang basic banget. Jadi peletakannya itu di tengah, benar-benar di tengah, kayak gitu. Jadi dengan menggunakan kayak garis yang di handphone itu sebenarnya kita bisa lihat kayak udah gampangnya gimana ya, udah enak nggak nih ini peletakannya gitu, fokusnya udah dapet belum, karena kan kalau misalnya kita lihat gambar ini, misalnya kayak kemungkinan besar fokusnya masuk ke sini gitu, terus kemudian fokusnya ke sini misalnya, kemudian fokusnya kemana gitu, fokusnya ke sini gitu. Jadi ini juga bakal mempengaruhi kayak fokusnya kemana dulu nih, gambar ini tuh mana dulu nih yang mau kita fokusin kayak gitu. Terus contoh yang lainnya, kita ngomongin soal negative spaces. Tadi kan yang kedua itu soal negative spaces. Aku langsung kasih contoh aja. Negative spaces. Oke, contoh deh. Ini. Nah, ini contoh lagi, masih bisa juga kita aplikasikan di rule of thirds. Ini rule of thirds-nya aku taruh objeknya di bawah, terus kemudian tengah dan atasnya kosong. Nah, tengah dan atas ini kita, atas ini kita bisa bilang negative spaces gitu. Jadi kita taruh fokusnya di bawah dan di pojok kiri dari kita ngelihatnya, pojok kiri, terus kemudian atasnya ini negative spaces. Untuk biasanya negative spaces itu gunanya buat apa sih? Biar fokus yang kita bikin untuk fotonya itu tidak terganggu gitu. Karena ini kosong, basically kan kosong. Jadi basically fotonya cuma ada si reformer ini aja gitu sebagai fokusnya. Dan memang kalau misalnya kita lihat orang pertama kali pasti akan langsung fokusnya ke si reformer ini, nggak bakal fokus ke yang si kosong ini gitu. Ini namanya kita play with negative spaces kayak gitu. Mungkin kayak angle-angle, kayak ini kan teori ya, teori angle ini kayak tanpa sadar pasti udah dilaksanain dalam sehari-hari teman-teman ambil foto, ambil video deh. Karena emang kayak teori rule of third tadi, terus kayak negative spaces ini, secara keseluruhan kalau misalnya secara umumnya memang akan membuat foto atau video itu lebih enak dilihat di mata. Lebih enak dilihat di mata tuh kayak gimana sih? Biasanya kalau misalnya foto yang kita jelas fokusnya kemana, itu jadi kelihatannya lebih enak dilihat di mata kalau orang secara umum gitu.
Jadi pasti udah dilaksain sebenarnya sehari-hari, cuman ini kayak nama teorinya tuh itu gitu. Terus contoh berikutnya kita ngomongin focus on new angles misalnya. Ini ada yang masuk nih. Oke, misalnya kita ngomongin berikutnya angles. Nah ini itu belum. Ini itu adalah screenshot dari video sebenarnya, screenshot dari video gitu. Aku pilih karena ngomongin angles gitu. Emang angles yang biasa, maksudnya yang kayak paling banyak orang lakuin itu pasti angles yang kita nggak perlu kayak naik turun untuk ambilnya gitu kan, karena biasanya yang eye level, mesti kayak bener-bener kita pegang gini, atau mungkin turun ke bawah sedikit, atau mungkin turun ke kanan sedikit, ke kiri sedikit gitu. Tapi kalau misalnya kita mau explore lebih jauh, sebenarnya cukup banyak angle yang bisa kita temuin. Misalnya kalau ini kan kayak dari bawah, terus ini sebenarnya motionnya dia lagi kayak gini kan. Tuh. Jadi kelihatan lebih majestic, I guess. Pokoknya kalau bisa kita ngambil angle dari bawah ke atas, objek kita di atas, itu kesannya objek kita tuh jadi lebih wah gitu, jadi lebih megah gitu, jadi lebih grand gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngambilnya angle dari atas ke bawah, objek kita di bawah, itu objek itu jadi lebih bisa dibilang kayak bukan friendly ya, tapi lebih friendly, lebih kelihatan, lebih approachable gitu. Jadi bisa main-main sama angle atas dan angle bawah juga, bukan yang basic gitu. Terus untuk dapetin kayak angle misalnya misalnya angle kayak gini, jadi teman-teman juga bisa manfaatin barang-barang yang ada di studio untuk kayak kasih layer ke fotonya gitu. Misalnya kalau ini ambilnya kan di belakang, kayak ini ngambilnya di cermin sih, tapi si negatif ini tadi aku ngomong lagi, negatif space ini tuh jadi layernya gitu. Sehingga fokusnya itu ke si member yang lagi pilates kayak gitu. Terus ini juga jadi negative space gitu. Nah ini penaruhannya tuh ada di tengah tapi kayak agak di pojok gitu. Untuk kayak kasih dimensi aja sih, kalau misalnya di tengah terus kan kayak bosen juga gitu. Jadi bisa manfaatin kayak gini, kayak pinggir-pinggirannya gini untuk kayak kasih dimensi untuk fotonya. Bisa juga misalnya kayak dari belakang rumput lagi dari belakang pohon gitu, atau enggak dari belakang reformernya sendiri kayak gitu, itu juga bisa dimanfaatin untuk kasih layer ke fotonya. Cuman ya itu jangan lupa kalau misalnya kita ngelakuin teknik layering itu jangan lupa dipencet fokusnya sih ke ke objeknya gitu, supaya jangan sampai dia fokusnya itu malah ke yang mau kita cuman jadiin background atau cuman kita jadi negative space aja gitu. Terus balik lagi ke sini. Nah yang terakhir itu fokus on faces and details. Jadi fokus on faces and details ini yang tadi karena kan kayak muka adalah salah satu objek yang paling menarik perhatian sebenarnya. Bukan cuman dari sosial media standpoint kita kayak gitu, tapi dari segi fotografi pun sebenarnya kayak muka itu suatu hal yang akan jadi perhatian orang pertama kali ketika kita lihat sebuah foto atau video gitu. Jadi teman-teman bisa fokus ke muka dan details muka tersebut. Gitu. Misalnya aku kasih contoh.
Nah, ini juga screenshot dari video. Jadi, of course ini udah ada video yang kayak dia full gerakannya, yang kayak kelihatan seluruh badannya. Tapi di sini aku ngambil kayak pengen lihat ekspresi dia ketika dia lagi sesi gitu. Jadi lebih fokusnya di faces-nya dia gitu. Untuk ketika dia ngambil sesi, terus walaupun nggak kelihatan seluruhnya si kegiatannya itu, tapi kayak misalnya kita ngambil 2 video nih, satu itu yang full, satu itu tuh yang B-roll. Kita ngomongnya B-roll tuh kayak gini. Jadi either mukanya kah kita ambil, atau bisa juga tangannya kah, ketika tangannya misalnya lagi kayak gini gitu, atau misalnya kakinya kah, kakinya ketika misalnya kalau lagi pegas gitu. Itu juga bisa untuk kayak kasih dimensi, kasih variasi ke videonya gitu. Nanti kalau misalnya udah digabungin jadi satu sama video-video yang kayak lebih video generalnya itu jadi lebih bervariasi, nggak cuman video orang lagi pilates terus diambil dari keseluruhan badan aja, tapi kita bisa lihat detail-detailnya, bisa lihat muka-muka mereka, bisa lihat betapa mereka misalnya eager, jadi genggaman tangannya itu kenceng kayak gitu-gitu. Itu tuh detail-detail yang bisa dimasukin juga ketika kita ngambil video atau ketika ngambil foto gitu. Karena ibaratnya kan itu kasih detail yang orang lain tuh nggak bisa dapetin gitu. Mungkin si member itu sendiri ketika dia lagi ngelakuin, dia nggak sadar kalau misalnya dia segitu eagernya gitu, segitu berusahanya kayak gitu-gitu. Jadi dengan mengambil foto dan video seperti ini itu bisa kasih detail yang orang lain atau maksudnya mata normal gitu nggak ngambil detail itu nggak bisa lihat gitu. Jadi kita bisa ngasih perspektif baru ke video dan fotonya kayak gitu. Oke. Oke, so far itu sih basicnya. Terus dan yang biasanya gini, kalau misalnya udah dikasih tahu kayak basicnya, orang tuh jadi takut nih kayak, oh ini mesti gimana. Pada akhirnya kayak basic ini dijadiin pengetahuan untuk kayak put it in the back of your mind, and then kayak yang paling penting tuh sebenarnya eksperimen dan kayak kalau kita ngomongnya jam terbang untuk nyoba hal yang baru gitu. Jadi udah dapet nih basicnya, oh mesti gini. Terus ambillah foto yang banyak itu, karena foto yang banyak itu ngaruh banget. Ibaratnya kalau misalnya di fotografi itu, kalau misalnya kita ngambil 1000 foto, ya at least 10 lah ya, pasti udah ada yang bagus kayak gitu. Jadi semakin banyak kita ngambil foto, sebenarnya akan semakin banyak hasil yang bagus kayak gitu. Makanya kalau misalnya orang fotoin OOTD kan kita bisa ngambil 10, 20, karena dengan harapan kayak satu pasti ada yang bagus lah kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah untuk prakteknya dan coba terus untuk ambil fotonya gitu. Nanti kalau udah dapet feel-nya, udah dapet oh ini harus kayak gini, itu kayak udah on the back of your mind aja sih, kayak nggak terlalu dipikirin gitu, ini harus kayak gimana gitu. Nah itu aja sih sebenarnya mau di-share hari ini untuk basicnya. Semoga berguna buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan dan kalau misalnya kita masih ada waktu, boleh silahkan. Thank you. Thank you, Sharon. Sharon, simple question. Ada nggak sih app yang kalau foto itu udah pasti bagus? Kita bukan Beauty Plus mah serem. Buat foto lebih ke, I guess, foto tempat ya. Bukan buat orang gitu loh. Tapi ya apa ya, selain beauty, kayak mamanya makanan nih, gua pakai app namanya Foodie itu mau foto segala macam, tapi cuma makanan doang. Kalau buat foto orang tuh jelek. Khusus colornya, warmth-nya itu khusus buat makanan memang. Kalau buat manusia dan kalau buat orang yang on the reformer gitu, app apa ya? Yang kalau pakai itu pasti bagus, videonya pakai itu juga pasti bagus, udah di adjust terangnya atau apa ya. Paling kita cuman tweak sedikit aja. Ada nggak? Banyak orang sih bilang Snapseed ya. Snapseed. Oh, Snapseed. Banyak orang bilang Snapseed. Snapseed itu banyak dipakai buat teman-teman yang suka foto lokasi sih.
foto Foto lokasi. lokasi, oke. Tapi aku pribadi belum bisa ngomong banyak soalnya aku sendiri emang jarang pakai Snapchat ya, maksudnya kayak hampir nggak pernah karena aku pribadi kayak kebiasaannya itu foto pakai HP kita biasa, terus baru dimainin lighting dan warnanya itu di Lightroom karena Adobe Lightroom di HP itu juga udah mumpuni banget. Nice. Akbar is good. Oke. Adobe Lightroom kayak gitu. Kita bisa coba mungkin Snapchat oke. Terus Adobe Lightroom gitu, kalau misalnya mau edit itu nanti satu lagi apa? Lightroom. Lightroom itu untuk edit kayak colornya. Kalau misalnya disco kayak gitu, itu kan sebenarnya lebih ke kasih filter ya. Tapi kalau misalnya kita mau edit yang bener-bener murni dari fotonya cuma di enhance, misalnya kayak kita mau warna birunya lebih warna biru, kita mau warna merahnya lebih warna merah, itu bisa pakai Adobe Lightroom. Kita nggak mau harus edit lagi, Seren. Iya makanya karena nggak usah gitu ya. Aku yang edit. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Nggak ada? Yang lain? Harap dipraktekkan aja ilmunya. Lina ada pertanyaan nggak? Nanya Seren. Lin? Bingung, oke. Bingung ini namanya dapat ilmu, kita cerna dulu. Nanti ada pertanyaan, kita tanya Seren. Ya tadi udah sempat ke-record sama si Akbar, jadi yang ketinggalan nanti bukan yang ketinggalan, kita supaya refresh memory-nya lagi, Aulia, Lina, semua ya, Sandra, dan semua instruktur yang agak alergi social media atau belum social media savvy, ini ilmu yang penting. Karena sekarang jualan apa-apa, mau sharing apa-apa tuh lewat social media soalnya, gitu loh. Thank you Seren for your time, really appreciate it. Thank you. Kalau misalnya ada pertanyaan next-nya, misalnya ke depannya, kayak ini gimana, feel free aja ya. I would love to share. Oh iya, aku langsung hubungi Kak Sharon aja kali ya. Boleh. Si Lina malu nanya gue, langsung nanya Sharon aja. Atau sekali-kali Kak Sharon datang ke sini, ajarin saya. Bisa. Nah, tuh Sharon udah disuruh ke sini nih, diminta Lina. Sekalian sesi visit yang foto yang baru ya. Iya, boleh Sharon. Atur waktu kapan bisanya? Dulu ya, mesti lihat dulu. Kalau this week sih pasti udah nggak bisa. Next week atau 2 minggu lagi kali ya. Oke. Kalau bisa next week ya. Kalau ada waktu aja. Next week sebelum Imlek. Oke. Let me know, oke? Thank you, Seren. Thank you semuanya waktunya. Ya, Seren ya. We continue at 2 o'clock. Oke. Thank you. Thank you. Bye-bye.